Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Rifatul Hasanah, NIM 2041050200062. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC-MEI tentang pengantar ekonomi makro. Sebelum kita mempelajari tentang ekonomi makro, lebih baik kita mempelajari apa sih pengertian ekonomi itu, apa sih ilmu ekonomi itu, dan serta apa sih pembatasan ekonomi tersebut. Yang pertama, pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos, artinya rumah, dan nomos, artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabungkan, oikos dan nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan halnya seperti administrasi. Dalam ilmu ekonomi itu ada dua, yaitu rumah tangga individu atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Rumah tangga individu konsumen itu sendiri, yaitu bagaimana mendapatkan kebutuhan rumah tangga atau cara membelanjakan apa yang kita dapatkan. Yang kedua, rumah tangga perusahaan, yaitu seperti pabrik, sabun, dan lain-lain. Jadi, jika kita sudah memahami tentang ilmu ekonomi, kita bisa mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Begitu pula untuk perusahaan. Sekarang itu banyak banget perusahaan-perusahaan besar bangkrut atau tidak bisa berjalan dengan baik. Itu karena mereka itu tidak mampu mengatur atau mengelola perusahaan tersebut. Kedua, apa sih ilmu ekonomi itu? Kita mengambil dari Adam Smith karena beliau adalah ekonom di zaman modern. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang ketiga, bagaimana pembagian ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama deskriptif, yang kedua terapan, yang ketiga teori. Yang pertama, apa ekonomi deskriptif? Ilmu ekonomi deskriptif adalah kejadian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Yang kedua, apa ilmu ekonom terapan? Ilmu ekonom terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dan suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa ilmu ekonomi teori? Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai ilmu perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, definisi ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pendapat dan pengeluaran.
Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, ketenaga kerjaan yaitu kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan. Dalam konsumsi yaitu konsumsi individu, dan dalam produksi yaitu jumlah produksi suatu perusahaan, dan dalam harga yaitu harga setiap barang dan jasa. Sedangkan untuk ekonomi makro, dalam ketenaga kerjaan yaitu kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Untuk yang konsumsi yaitu konsumsi negara. Untuk yang produksi adalah jumlah produksi nasional. Untuk harga barang atau jasa secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi makro adalah ilmu yang perlu kita pelajari agar kita memahami tentang perekonomian negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari tutur kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.